wabarakatuh. Besti-besti aku semuanya, balik lagi di Nurina Talk Talk. Happy terus, no galau-galau. Waduh, yang kemarin seru banget bahasan kita ya di video minggu lalu. Kita tuh ngomongin tentang aku tahu kamu bohong kan sama aku. Kenapa? Kok bisa tahu lawan bicara kamu itu bohong atau enggak? Itu kenapa? Kenapa bisa tahunya? Bisa sih sebenarnya ya. Itu sebagian sudah saya cok-cok di video bulan lalu. Bulan lalu jauh amat, minggu lalu maksudnya ya. Kamu tinggal nonton aja. Nanti bagaimananya nanti kamu praktekin sendiri. Oke, saya tidak akan membahas lagi tentang apa yang sudah saya bicarakan minggu lalu karena panjang itu ya. Ada 20 menit lebih gitu. Saya tuh kalau udah pakai hati banget gitu ya, itu pasti panjang lebar ngomongnya nggak kerasa gitu. Dan sekarang kita masuk ke part 2 ya. Seperti yang saya bilang tadi, kita tuh bisa tahu sebenarnya seseorang itu lagi bohong atau tidak ke kita. Dari mana? Dari pesan yang tidak langsung yang dia sampaikan ke kita. Melalui apa? Melalui kalimat-kalimat dia, melalui gestur dia, melalui gerakan mata dia. Itu semuanya sebenarnya bisa kita ketahui. Ya, tapi ya memang itu kita harus banyak berlatih gitu. Jangan tiap ada orang yang ngomong, kamu bohong sama aku. Nggak gitu juga ya. Kita harus lihat dulu gitu. Kita harus sering-sering mengamati apakah ini orang beneran jujur atau tidak gitu ya. Seseorang yang berbohong, saya bacain sedikit ya. Seseorang yang sedang berbohong sebenarnya menyampaikan pesan komunikasi yang tidak dia sadari dalam ucapannya. Nah, itu dia. Makanya saya bilang tadi seorang yang berbohong itu sebenarnya bisa langsung ketahuan sama si lawan bicaranya ya. Karena pesan-pesan tersebut menyiratkan itu dia yang tersirat bukan yang tersurat ya. Menyiratkan bahwa dia sedang berusaha memanipulasi fakta atau menyembunyikan kebenaran dari lawan bicaranya ya. Karena ketika sedang melakukan konfrontasi terhadap apalagi kalau yang bohong ini pasangan ya. Jadi kalau kita tahu dia bohong, kita konfrontasi dulu, kita tanya dulu, benar nggak kamu seperti ini? Ya, ini makanya yang harus kamu tahu, yang harus kamu pahami, yaitu selanjutnya dari video minggu lalu adalah ketika kamu konfrontasi, dia menjawab dengan pernyataan yang merujuk atau bertele-tele. Panjang banget ya. Kalau saya jelaskan di video minggu lalu, ada orang yang ngomong panjang itu karena dia menjelaskan betul. Tapi kalau sudah panjangnya itu bertele-tele, nah itu dia, kamu harus waspadalah ya. Karena kalimat yang bertele-tele itu sebenarnya sering digunakan, saya bacain lagi ya, sering digunakan oleh seseorang termasuk pasangan kamu sebagai cara untuk menghindari kebenaran, mengalihkan perhatian atau menyembunyikan sesuatu. Ya, gaya komunikasi ini bisa menjadi tanda kebohongan atau setidaknya ketidakjujuran emosional. Sama aja ya, kebohongan atau ketidakjujuran tuh sebenarnya sama aja gitu. Nah, terus kakak contoh-contohnya gimana? Yang benar-benar bisa langsung kita tahu bahwa dia sedang berbohong itu gimana? Kurang lebih seperti ini ya. Pernyataan yang tidak langsung menyebutkan subjek atau peristiwa secara spesifik. Biasanya menggunakan kata ganti atau kalimat yang mengaburkan siapa atau apa sebenarnya yang dimaksud. Ya, jadi over explain. Nah, itu yang paling tepat nih ya. Gini nih. Tujuannya untuk mengalihkan perhatian atau memberi kesan jujur, padahal bisa saja dia sedang menutupi sesuatu. Ya, jawabannya tuh gini misalnya. Iya, kemarin itu kalau misalnya kamu bertanya pada dia, kemana kemarin, kok aku WA atau ke aku telepon gak diangkat. Nah, jawaban yang merujuk itu seperti ini. Iya, ada temen yang ngajak keluar, ya udah akhirnya aku ikutan aja. Tanpa dia menyebutkan temannya siapa,
Dia pergi kemana? Nah itu apa namanya, kalimat yang merujuk gitu ya. Jawaban ini menghindari subjek langsung dan kabur. Ya, jadi blur gitu jawabannya dia. Atau nah ini jawaban yang bertele-tele nih ya, siap-siap kalau kamu dapat jawaban panjang yang bertele-tele. Nah ini dia ya, jawabannya adalah misalnya gini, kamu lagi kemana, kamu kemana kemarin, kok aku WA nggak dibales, aku telepon nggak diangkat, kamu kemana? Dia jawabnya misalnya kayak gini, iya aku tuh tadinya lagi di rumah, terus tiba-tiba ada yang ngajak nongkrong. Sebenarnya sih males, tapi karena udah lama nggak ketemu, ya udah aku iyain. Terus kita ngobrol-ngobrol, nggak ngapa-ngapain kok, cuma duduk doang, nggak lama juga. Terus ya udah pulang. Ya panjang bertele-tele menjelaskan sesuatu secara over. Iya aku lagi males. Terus ada yang ngajakin nongkrong. Oh ya udah kita nongkrong aja. Kita nongkrongnya ya karena kita ngobrol ya udah jadi lama. Nggak disebutin kemana, nggak disebutin sama siapa, ya. Nah, itu adalah contoh kalimat yang terlalu banyak detail yang tidak menjawab pertanyaan kemana dan dengan siapa. Bisa jadi upaya untuk menyembunyikan fakta. Nah, kalau kamu nonton video minggu lalu, cara saya untuk memaksa seseorang jujur pada saya itu adalah iya nonton aja ya video minggu lalu. Kemarin itu saya sudah jelaskan, saya cecer dengan pertanyaan apa udah saya jelaskan ya. Kamu tinggal tonton aja di situ, oke? Sip ya. Kita nggak ngomongin panjang-panjang tentang yang minggu lalu ya. Kita ngomonginnya tentang yang episode kali ini aja. Ya. Atau gimana caranya? Kalimat-kalimat lain yang menunjukkan bahwa dia bohong sama kita apa? Ya. Caranya adalah menggunakan orang lain di pernyataan. Kata temanku, gitu ya. Jadi kalau pasangan kamu atau lawan bicara kamu sering menggunakan orang lain di dalam pernyataannya saat kamu konfrontasi, kamu perlu curiga juga ya. Tidak selamanya bohong sih, ya emang gak selamanya bohong kalau yang kayak gitu ya. Tapi ada indikasi informasi yang disembunyikan atau fakta yang sengaja dibuat ambigu dalam pernyataan seperti itu. Ya, karena orang yang sedang berbohong itu kerap menghindari kalimat kepemilikan yang menggunakan dirinya sendiri sebagai subjek pelaku untuk menghindari tanggung jawab atas hal-hal yang sudah dia lakukan. Ya, contoh kalimatnya piye? Nih, contoh kalimatnya tuh gini. Iya, kata si Denny tadi aku emang bareng dia seharian, makanya nggak sempat balas chat. Padahal nggak ada temennya yang namanya Denny. Ngarang aja kau. Atau kalimatnya gini, dia tadi si Rina itu yang minta aku anterin dia gitu, makanya aku pulang malam. Padahal sebenarnya dia pergi dengan orang lain. Nah ini sering terjadi nih, dia jual-jualan nama temen yang kamu percaya bahwa temennya itu jujur sama kamu. Sering kali. Kamu juga waktu sekolah sering kan jual-jual nama temen kamu ke orang tua kamu kan. Iya aku pergi sama sahabat aku si itu, mama kenalkan. Nah iya aku pergi sama dia. Padahal bohong. Ketahuan kamu sekarang ya. Gak boleh gitu lagi, oke? Masa-masa itu biarlah berlalu. Sekarang kita menuju masa depan yang dengan jujur-jujur aja. Ya. Gak usah lah jual-jual nama orang lain. Gak usah lah jual-jual nama teman yang sebenarnya gak ikut dalam acara kita. Ya. Oke. Atau gini nih kalimatnya nih. Bosku tadi ngajak ketemu dadakan, makanya aku harus pergi gitu. Padahal pergi untuk alasan lain. Nah, itu tuh kalimat-kalimat seperti itu yang harus kamu cermati benar-benar apakah dia berbohong atau tidak. Ya kan? Nah, selanjutnya apa? Sesuatu yang bikin kamu sadar bahwa dia sedang berbohong adalah memutarbalikan pertanyaan memutarbalikan pertanyaan. Ya. Gimana kalau ini kalau memutarbalikan pertanyaan tuh gimana? Nih, misalnya, kamu kemarin kemana? Terus dia nggak jawab. Terus kamu tanya lagi. Kamu kok gitu kalau ditanya selalu nggak jawab? Terus
Dia bilangnya adalah, lah kan kamu sendiri tadi lah kan kamu sendiri kalau kemana-mana nggak ngasih tahu. Kemarin itu minggu lalu kemana? Nah, diputar balik gitu. Kita yang nanya sama dia kemana, dia yang nanya, kamu minggu lalu kemana? Kamu kan nggak ngasih tahu juga. Itu memang sudah ada indikasi bahwa dia ingin menutupi sesuatu. Ya, ini adalah nih, saya bacain sedikit teorinya. Ini adalah pola pengalihan klasik yang paling sering dilakukan oleh seorang pembohong, ya. Contohnya, kamu aja yang terlalu sensitif, udahlah ngapain sih tiap aku pergi ditanya-tanya gitu ya. Padahal dia tahu dia salah, tapi malah menyalahkan perasaan si pasangannya. Ya kan? Atau kok kamu nggak percaya sih sama aku? Itu kalimat andalan banget itu untuk orang-orang yang seperti itu ya. Kalimat ini biasanya dipakai untuk memutar posisi jadi seolah-olah pasangannya yang salah karena merasa curiga. Iya, diputar balik semua sama dia. Ya kan? Atau gini, udahlah kamu mikirnya kejauhan. Itu artinya dia sedang mengecilkan kecurigaan atau bukti yang dipunyai pasangan, padahal sebenarnya ada yang disembunyikan. Udahlah ngapain sih ngumpet-ngumpetin sesuatu gitu ya. Kalau memang nih ya, saya kasih tahu sama kamu ya, kalau kamu misalnya berbohong hari ini untuk menutupi sesuatu, hari ini mungkin yang kamu tutupi itu tidak akan kelihatan ya, karena tidak kamu simpan baik-baik. Tapi besok atau minggu depan atau bulan depan dan selanjutnya yang kamu tutupi itu pasti akan terbuka. Bagaimana caranya? Nggak tahu, karena Allah yang kasih izin untuk seseorang atau sesuatu untuk membuka semua kebohongan kamu, semua yang kamu tutup-tutupi ke pasangan kamu. Nah, kalau saya sih daripada saya dipaksa sama Allah untuk seperti itu, mendingan saya buka langsung. Ini loh, saya nggak bisa. Ya, saya kemarin kesini, ya udah saya jujur aja gitu. Nggak usah lah nutupin sesuatu yang sebenarnya tidak perlu ditutupi. Ya, kalau memang salah ya udah minta maaf. Titik, sudah beres, ya kan? Nggak usah lagi bohong-bohong toh. Oke. Selanjutnya adalah tanggapan yang lambat. Gimana caranya? Jeda, jadi dia pakai jeda tuh. Jeda yang terlalu lama saat hendak menjawab pertanyaan bisa saja menunjukkan seseorang sedang berbohong. Hayo loh. Makanya kalau ngomong langsung aja. Jadi kamu nggak sempet jeda, nggak sempet kesannya kamu mikir gue ngomong apa lagi ya, biar dia percaya gitu sama gue gitu ya. Gak usah lah pakai jeda-jeda gitu ya. Karena gini, kondisi otak seseorang yang sedang berbohong adalah merekonstruksi kalimat jawaban yang menyebabkan adanya jeda waktu panjang sebelum menjawab pertanyaan. Iyalah, dia ngarang dulu pastinya. Kamu kemana semalam? Semalam kemana ya? Padahal dia lagi merancang nih kalimat-kalimatnya ini supaya aku nggak ketahuan gimana caranya ya. Gitu ya. Nih contoh kalimatnya nih, kamu kemana semalam? Aku tadi itu nggak sengaja ketemu teman, cuma sebentar kok. Loh ya, ada nada ragu, ada jeda di tengah kalimat, dan itu tadi yang tadi kita bicarakan, ada iya saya ketemu teman, ditutupi sebenarnya. Dia pergi sama siapa dan pergi kemana itu ditutupi sama dia. Kalimat-kalimat seperti ini kamu amati saja ya, apakah sering dilontarkan oleh seseorang pada kamu, entah itu pasangan kamu, teman kamu dan sebaiknya. Dan kalau kamu menemukan itu sering dilakukan sama dia, ya udah, kamu tahu ya kenapa dia begitu, karena dia sedang berbohong gitu ya. Atau gini, kalimatnya gimana contohnya? Iya, aku nggak kemarin tuh aku pergi nggak bilang karena ya aku kira itu nggak penting. Nah kan, alasan yang dibuat-buat dengan jeda berpikir. Jedanya ada aja, selalu ada kalau untuk orang yang sedang ngarang menutupi kebohongannya ya. Atau ya maksudku aku sebenarnya mau kasih tahu, cuma ya belum sempat aja, nggak apa-apa kan, ini sekarang aku kasih tahu. Padahal ya udah itu kalimat defensif gitu loh. Iya, aku mau ngasih tahu, tapi
kayaknya sih belum bisa sekarang deh. Ya, defensif aja tapi dengan nada yang canggung gitu ya. Nah, itu dia sudah saya jelaskan semuanya kepada besti-besti aku semuanya ya. Jadi kalau kamu ketemu dengan lawan bicara atau pasangan kamu, mudah-mudahan sih pasangan gak kayak gini ya, saya doain ya. Mudah-mudahan siapapun pasangan kamu ya mau sudah menikah sah atau masih menuju pernikahan, saya doakan pasangan kamu baik-baik saja, tidak bohong-bohong, ya jujur-jujur saja ya. Karena kalau kita dealing dengan orang yang berbohong itu capek, udahlah ngapain sih bohong-bohong, jujur-jujur aja ya, nggak usah bohong-bohong. Oke, nah itu tadi kalau misalnya kamu masih punya unek-unek ya udah yuk nggak apa-apa yuk, kamu langsung DM aja kita di IG kita di mana di sini, nggak tahu di sini apa di sini ya. Nah nggak tahu disimpannya di kanan apa di kiri saya. Kamu DM saya, DM kita, add dulu Instagramnya supaya kelihatan. Nanti kamu akan ketemu sama tim, ujungnya sama saya juga. Oke, baiklah kalau begitu saya pamit dulu boleh ya. Sudah panjang lebar nih saya bicara. Oke. Saya pamit dulu, insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan, di hari Senin minggu depan yang ada video panjangnya. Jam berapa? Jam 5.25 akan upload setiap hari Senin video panjang seperti ini di YouTube. Dan setiap hari Senin dan Minggu ada lagi video short ya. Jam berapa? Jam 5.25 sama juga ya. Kalau video short itu lebih pendek, kira-kira ya 15 atau 20 detik lah kira-kira ya. Kalau video panjang tadi sekitar 15 atau 20 menit ya. Atau kamu mau ketemu saya juga di TikTok boleh. Di TikTok juga sama kok, ada quote-quote-nya setiap hari juga insya Allah, tapi agak sore ya kalau di TikTok ya, sekitar jam 5 sore atau jam 17.55. Oke, baiklah, tugas saya episode ini sudah selesai. Insya Allah apa yang saya bicarakan ini menginspirasi, mencerahkan dan bisa membuat kamu menjadi lebih happy lagi. Ya, Nurina Miriam pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Thank you for watching Nurina Talk Talk.